Setelah kupu-kupu itu diselimuti sepenuhnya di Luozeng, tatapan pria kekar itu bahkan dihapus dari Luozeng. Namanya Lou Seruling, dan juga merupakan tulang punggung keluarga sipir. Pertikaian dengan penjajah ini dipimpin olehnya, Peluit, S, dan Ilusi Baise. Bahkan, sesuai dengan rencana awal, Ilusi Baise dan Lou Bing memimpin suku-suku di sekitar klan, menyegel mundur para penyerbu, dan kemudian mengendalikan tahanan biru oleh S untuk memanen. Tetapi kedua belah pihak baru saja bermain melawan satu sama lain. Luozeng sendirian dan bergegas, menghalangi langkah Seruling, dan mengganggu rencana mereka. Setelah menentukan bahwa Luozeng harus mati, dia lebih peduli dengan situasi di depan. Dia seharusnya tidak membuang waktu untuk pemuda ini. Tapi saat dia mengalihkan pandangannya, cahaya hijau dan bersinar-bersinar dari matanya. Kebenaran tangan Luozeng, Fang Jing, sekali lagi mewarnai pedang panjang itu menjadi hijau. Di hadapan kupu-kupu yang mendekat, mata Luozeng melirik, dan pedang panjang di tangannya dengan lembut diguncang. Hei! Pedang hijau berujung di atas kupu-kupu dan membuat suara yang tajam. Kupu-kupu biru tiba-tiba meledak dan menghilang. Setelah menusuk kupu-kupu pertama, pedang panjang Luozeng seperti ular, dan begitu ditusuk, pedang itu segera mencabut. Hei! Dalam sekejap mata, kupu-kupu yang dilemparkan ke depan semua diledakkan oleh pedang panjang Luozeng. Setelah kandang kupu-kupu membentuk celah, Luozeng bergegas keluar dan langsung menuju Seruling. Apa? Peluit melihat adegan ini juga agak khawatir. Di antara rasa malu ini, pedang Luozeng telah langsung menuju ke pintunya. Reaksi Seruling juga sangat cepat. Tubuh itu terbanting dan kemudian bersandar ke belakang. Hei! Inilah yang terjadi. Jian Feng Luozeng juga menyapu dahinya, meninggalkan bekas darah yang dangkal. Untuk kesempatan seperti itu, di mana Luozeng mau menyerah? Satu pedang ada di tengah, dan pedang lain dibagikan. Seruling itu melihat ilmu pedang Luozeng, dan ketakutan juga terungkap di matanya. Ini bisa dikatakan antara hidup dan mati. Aku tidak peduli jika aku takut mati di bawah pedang orang ini. Dia mengepalkan giginya, tangannya melambai, cahaya biru dari ujung jarinya berkedip, dan serangkaian kupu-kupu terbang keluar. Hei, 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 hei. Luozeng harus mengeluarkan pedang untuk meniup kupu-kupu ini, dan begitu pula kecepatan pengejaran serulingnya, sehingga seruling itu bernafas lega. Meskipun demikian, keduanya masih mengejar. Kedua pria itu melangkah mundur dan dengan cepat bergegas ke tengah jalan dari depan jalan. Di sini, keluarga sipir berkelahi dengan orang-orang buangan dan para dewa. Hei! 67.356. Seorang lelaki kulit hitam membuat siulan, dan para lelaki kulit hitam itu menempel di kaki sebuah keluarga sipir. Jubah hitam bergulir dari atap dan jatuh ke tanah. Naik! Beberapa dewa liar tiba-tiba mengerumuni. Kepala dewa liar memegang kail dan jongkok panjang, dan melompat dan memakukan jubah hitam yang jatuh ke tanah. Beberapa dewa liar lainnya dipersenjatai dengan berbagai senjata, dan otak disambut oleh jubah hitam. Dalam sekejap mata, jubah hitam dari keluarga sipir dihancurkan dengan pisau. Di atas atap di sebelah kanan, 3 orang buangan baru saja melompat, tetapi mereka masih belum berdiri, dan ada 3 tenda biru yang berkedip di depan mereka. 3 pisau terbang, yang terbuat dari energi biru, dipaku di dada mereka. Tidak jauh dari sana, mata seorang wanita berambut coklat terasa dingin, dan di tangannya, pisau tangan biru dengan pegangan diletakkan dalam bentuk kipas, dan dipegang dengan rapi di tangannya. Hancurkan! Wanita berambut coklat itu akhirnya mengucapkan sepatah kata pun. Pisau terbang yang dimasukkan ke dalam peti dari 3 orang buangan langsung runtuh dan berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dari dada ketiga orang buangan. Potongan-potongan ini dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan, dan dalam sekejap, 3 organ dalam dari 3 orang buangan penuh dengan lubang. Wanita berambut coklat itu adalah S dari keluarga sipir. Melihat kematian suku satu persatu, dia juga sangat sedih, jadi dia tak tertahankan dalam adegan tragis seperti itu. Keluarga sipir tinggal di ruang ini dan sangat aman, tidak ada persaingan untuk dunia. Satu-satunya pertempuran dalam sejarah mereka adalah perang saudara antara kaum liberal dan sekolah tua. Tetapi ini jauh lebih tidak tragis daripada sekarang. Begitu, pertempuran ini hampir terkait dengan kelangsungan hidup keluarga sipir. Tepat saat dia akan membuat tembakan lagi, dia tiba-tiba mendengar embusan angin dari telinganya. Wajahnya berubah, tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan tubuhnya berbalik. Telepon. Sebuah pisau bertangkai melewati di belakangnya. Jika itu sedikit lebih lambat, dia akan terjebak di dalam cincin. Tubuh itu takut itu telah pecah menjadi 2 bagian. Di bawah es, pisau es diguncang oleh pisau terbang biru. Di belakangnya, mata Ming Wei tenang dan tubuhnya bengkok. Dia berencana untuk melewati celah antara pisau terbang dan mengambil kehidupan. Pengalaman tempur Ming Wei sangat kaya. Bahkan jika dia diperbaiki sebagai kerugian, dia dapat menggunakan kondisi yang dapat digunakan secara ekstrim. Dia tidak akan memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi pisau terbang itu baru saja terbang keluar, menjilat sepotong es, pecah. Semua pisau terbang pecah menjadi potongan-potongan biru yang tak terhitung jumlahnya dan diblokir di depan Ming Wei. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yan Bing juga dengan cepat membuka jarak. Ming Wei. Yan Bing menatap Ming Wei dengan dingin. Keluarga sipir sering datang ke inkarnasi dan berpatroli di Menara Tulang. Mereka juga sangat akrab dengan orang-orang buangan. Ia tidak berharap bahwa Ming Wei akan menemukan dirinya dengan tenang. Sayang sekali, Ming Wei tersenyum lemah, mengatakan bahwa pisau cincin dengan lembut diputar di tangan Ming Wei, dan cincin itu berlumuran darah. Dia telah membunuh 6 jubah hitam. Hei! Di bawah es, tangannya terkondensasi, dan pisau terbang kecil dengan pegangan terbentuk lagi.
Bahkan jika dia memiliki rahmat dewa-dewa kuno yang kacau, dia masih merasakan tekanan di wajah Ming Wei. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Ming Wei. Tepat di bawah konfrontasi antara keduanya, saya berencana untuk melakukannya. Ada serangkaian suara meledak datang dari bawah, dan suara aneh ini segera menarik perhatian keduanya. Luo Zeng. Ming Wei melihat Luo Zeng memegang pedang panjang dan mengejar peluit. Apa yang lebih aneh adalah bahwa pedang Luo Zeng di tangannya ditutupi dengan energi yang aneh. Setelah energi ini melindungi tubuh pedang, itu akan meledakkan menghancurkan titik kupu-kupu. Saudaraku. Melihat adegan ini, Yan Bing penuh warna gugup. Yan Bing penuh dengan pemikiran bahwa seruling akan dengan cepat menyelesaikan Luo Zeng, dan kemudian dengan cepat diperkuat. Tanpa diduga, saya dipaksa selangkah demi selangkah oleh anak itu. Saya memperhatikan saudara lelaki saya seperti ini. Saya takut itu akan dibunuh oleh anak itu dengan sedikit kecerobohan. Yan Bing hampir tidak ragu, berbalik dan melemparkan beberapa pisau terbang ke Ming Wei. Di bawah penutup fragmen yang dibentuk oleh pisau terbang, mereka jatuh dari atap dan langsung menuju seruling.